Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadani Fitri dan teman kelompok saya Hairullah. Saya akan mempresentasikan. Ulangi dulu, ulangi. Udah mulai nih, nanti kurang. Rekam bisa aja, nanti video fotonya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya atas nama Rahmadani Fitri akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Studi kasus perusahaan e-commerce lokal dan internasional. Perusahaan e-commerce lokal yaitu Shopee, sejarah dan perkembangan perusahaan Shopee. Shopee merupakan perusahaan yang berada di bawah naungan Garena e-commerce yang berubah nama menjadi SEA Group, perusahaan internet di Asia Tenggara. Shopee menjalankan bisnis C2, customer to customer, mobil marketplace yang diusung oleh Shopee yang kemungkinan kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh berbagai lapisan negara termasuk Indonesia. Shopee Indonesia resmi diperkenalkan pada Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. User interface Shopee, setiap pengguna yang menjadikan media sosial menjadi online shop terkadang memposisikan dirinya di dua fungsi, yaitu sebagai pembeli atau penjual. Hal krusial yang perlu ada dalam Shopee, memberikan layanan aplikasi yang mudah digunakan. Shopee sendiri masih menyediakan berbagai cara pembayaran yang memudahkan kalian untuk melakukan pembayaran. Ada beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk melakukan pembayaran di antara sebagai berikut. Kelebihan belanja di Shopee. Fitur layanan pembayaran tersebut dapat kalian pilih sesuai keinginan. Caranya, kalian cukup pilih metode pembayaran, nanti akan muncul secara otomatis pilihan pembayaran, yaitu dapat kalian pilih jika sudah oke, pembayaran selesai dan kalian tinggal transaksi saja. Kekurangan belanja di Shopee. Kekurangan yang pertama, biasanya di customer service Shopee terbilang lama dalam membalasnya sehingga tidak banyak jika pelanggan komplain. Ketentuan promo gratis ongkir yang ribet sering menemui penjual yang kurang baik. Kendala yang dihadapi perusahaan Shopee sepanjang masa pandemi. Bisnis perdagangan secara elektronik e-commerce meningkat tajam di masa pandemi COVID-19. Direktur Shopee Indonesia Handika Jahja dalam diskusi daring peran e-commerce jaga roda ekonomi di tengah pandemi. Kemarin mengatakan perilaku masyarakat dalam berbelanja kini telah bergeser dari berbelanja di toko secara fisik ke toko daring. Bahkan, masyarakat kini mulai tak ragu lagi berbelanja kebutuhan pokok di toko daring yang tersedia di marketplace. Contohnya begitu pandemi mulai, ada perubahan pembelian ke bahan pokok, makanan, minuman sembako, atau barang-barang yang bisa dipakai masak di rumah. Solusi yang diberikan Shopee terhadap masalah yang ada untuk menarik target pasar. Strategi pemasaran Shopee. 1. Teknik pemasaran mengikuti tren. 2. Menggunakan media yang tepat. 3. Promo irit hasil selangit. 4. Jaminan harga termurah. 5. Punya target pasar yang jelas. Selanjutnya, saya persilahkan teman kelompok saya, yaitu Hairullah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan dari Dania tentang perusahaan e-commerce internasional, yaitu Amazon. Sejarah dan perkembangan perusahaan Amazon. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1994 oleh Jeff Bezos dan mulai dipublikasikan untuk khalayak umum 1 tahun kemudian, yaitu tahun 1995. Bezos pada mulanya bekerja di South atau di CEO
memutuskan untuk membuat perusahaannya sendiri. Pada mulanya nama dari perusahaan toko online ini adalah Cadabra dan pertama rilis tanggal 5 Juli tahun 1994. Setelah dipikirkan kembali, barulah pada tahun 1995 namanya berubah. Penggantian nama dikarenakan nama yang awal terdengar sangat mengerikan dan kurang menjual. Dengan penggantian nama menjadi Amazon.com terasa lebih istimewa dan tentunya akan mudah dicari karena dengan awalan A, maka akan berada dalam daftar paling atas sendiri. Selain itu, dia juga ingin perusahaan yang dibangunnya menjadi besar seperti sungai terpanjang dan eksotis yang ada di Amerika. User interface dan perkembangan Amazon. Creator and Store Amazon merupakan platform e-commerce pertama yang memelopori didirikannya e-commerce di seluruh dunia. Streamline navigation Amazon memiliki navigation yang lengkap dan juga sederhana, namun memudahkan pengguna dalam mengaksesnya. Yang ketiga, make it responsive, memenuhi elemen user interface desain yakni adalah responsive. Keempat, ensure accessibility, merupakan kemudahan dan mengakses website. Di dalamnya harus terdapat keterangan pada link dan juga icon. Yang kelima, follow function, merupakan kesesuaian antara form yang ditampilkan dengan fungsi yang dijalankan. Keenam, use please color theme, merupakan kesesuaian tema website, warna serta kontras. Ketujuh, define font families, merupakan keselarasan huruf dan kesamaan huruf di setiap halamannya. Kedelapan, both optimist image, resolusi gambar harus bagus dan sesuai dengan aplikasi. Kesembilan, master minimalis, yaitu tata letak dan fitur diminimalisir tapi tidak mengurangi fungsi aplikasi mendominasi suatu sistem atau menonjolkan sistem. Ke-10, eliminate error, yaitu dengan menghilangkan kesalahan error dari fungsionalitasnya. Misal, dengan adanya solusi akan mengatasi kesalahan yang ada. Hal krusial yang perlu ada dalam Amazon. Kelebihan, brand Amazon sudah mempunyai merek yang terkenal dan terpercaya, strategi pemasaran yang bagus, aliansi dengan perusahaan lain, web yang memiliki akses yang cepat, desain menarik dan mudah dioperasikan, harga produk yang terjangkau, dukungan CRM dan TI-nya. Kekurangan dari Amazon, strategi pengiriman gratis dan memengaruhi posisi keuangan di masa depan, tergantung pada pengiriman eksternal perusahaan untuk melaksanakan fungsi pengiriman. Kendala yang dihadapi perusahaan Amazon sepanjang masa pandemi, yaitu corona. Saham raksasa e-commerce Amazon merosot sekitar 12% setelah perusahaan itu mencatatkan kerugian pada kuartal pertama di 2022. Mengutip CNN Business, Amazon menderita kerugian sebesar 3,8 miliar US$ atau setara 54,72 triliun. Diperkirakan kerugian itu sebagian besar berasal dari investasinya di perusahaan teknologi otomotif, pembuat mobil listrik. Rivian Otomotif, di Rivian Amazon berinvestasi sebesar 700 juta US$ atau setara dengan 10,8
triliun pada 2019 dan sahamnya anjlok lebih dari 75% sejak IPO yang dilakukan pada November 2021. Kerugian Amazon ini juga terjadi sehari setelah investor lainnya di Rivian menarik dana sebelum pajak sebesar 5,4 miliar dolar atau setara 77,76 triliun terkait dari investasinya yang mengakibatkan Ford mengalami kerugian bersih sebesar 3,1 miliar setara dengan 4,64 triliun kuartal pertama. Solusi yang diberikan Amazon terhadap masalah yang ada untuk menarik target pasar. Strategi pertama yaitu fear of missing out FOMO. Kedua, perbandingan produk. Ketiga, free shipping. Keempat, customer support interaktif. Kelima, email marketing. Sekian dan terima kasih. Oke. Itulah tadi hasil presentasi kami dari kelompok 5. Sekian dari kami. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.